Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Oktareza. Di sini saya akan membagikan sebuah materi yang berjudul Media Penyimpanan pada Komputer. Di sini adalah biodata kuliah saya. Saya kuliah di Politeknik Palkomtek, jurusan D3 Sistem Informasi. Dan untuk mata kuliah media penyimpanan yaitu Arsitektur dan Organisasi Komputer. Oke, kita mulai saja. Oke, pertama-tama yaitu apa itu media penyimpanan? Media penyimpanan merupakan media untuk menyimpan file, berkas, atau dokumen dari data hasil pekerjaan yang kita laksanakan. Media penyimpanan ini di dalamnya terdapat file dan dapat menampung dengan kapasitas daya simpan yang berbeda. Singkatnya yaitu media penyimpanan adalah tempat kita menyimpan sebuah file atau berkas yang ingin kita simpan dan kemungkinan ingin kita buka kembali. Media penyimpanan juga berfungsi sebagai alat atau media untuk menyimpan data dan program di mana data atau program yang disimpan tersebut bisa dibaca dan dibuka kembali untuk diproses kembali di komputer atau laptop. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan, fungsinya media penyimpanan yaitu adalah sebagai tempat penyimpanan dan bisa file yang kita simpan tadi bisa dibuka kembali. Oke, di dalam media penyimpanan ini terdapat beberapa jenis media penyimpanan, yaitu di sini jenis-jenis media penyimpanan. Yang pertama yaitu penyimpanan utama. Di penyimpanan utama ini yaitu penyimpanan utama adalah Random Access Memory atau RAM. RAM ini merupakan penyimpanan utama komputer, yaitu saat Anda mengerjakan file di komputer, data Anda akan disimpan sementara di dalam RAM. RAM memungkinkan Anda melakukan tugas sehari-hari seperti membuka aplikasi, membuat halaman web, mengedit dokumen, atau bermain game. Anda dapat cepat beralih dari satu tugas ke tugas lain tanpa kehilangan kemajuan Anda. Pada dasarnya, semakin besar RAM komputer, semakin lancar dan cepat Anda dapat mengerjakan banyak tugas. RAM adalah memori volatile. Informasi tidak dapat disimpan setelah sistem dimatikan. Misalnya jika Anda menyalin sekumpulan teks, memulai ulang komputer, dan mencoba menempelkan blok teks tersebut ke dalam dokumen, Anda akan melihat bahwa komputer telah melupakan teks yang disalin. Ini karena teks disimpan sementara di dalam RAM. Dengan RAM, komputer dapat mengakses data secara acak dan karenanya membaca dan menulis jauh lebih cepat daripada penyimpanan sekunder komputer. Oke, di sini contoh sebuah RAM, yaitu di sini saya akan menampilkan sebuah gambar. Kurang lebih bentuk RAM seperti ini. Dan kita lanjut. Sempat disinggung tadi yaitu penyimpanan sekunder. Apa itu penyimpanan sekunder? Selain RAM, setiap komputer juga memiliki drive penyimpanan lain yang dipakai untuk menyimpan informasi secara jangka panjang, dan ini dikenal sebagai penyimpanan sekunder. Setiap file yang Anda buat atau unduh akan disimpan ke penyimpanan sekunder komputer. Ada dua jenis perangkat penyimpanan yang dipakai sebagai penyimpanan sekunder pada komputer, yaitu HDD dan SSD. Meski HDD lebih tradisional dari kedua jenis ini, SSD telah melampaui HDD dengan cepat sebagai teknologi pilihan untuk penyimpanan sekunder. Perangkat penyimpanan sekunder seringkali dapat dilepas sehingga Anda dapat mengganti atau meningkatkan penyimpanan komputer atau memindahkan drive penyimpanan ke komputer lain. Namun ada pengecualian penting seperti MacBooks yang tidak menawarkan penyimpanan yang dapat dilepas. Oke, di sini kenapa saya tidak menampilkan gambar HDD dan SSD? Karena HDD dan SSD nanti saya akan jelaskan lebih terperinci lagi. Oke, kita lanjut saja. Oke, selanjutnya penyimpanan eksternal. Di penyimpanan eksternal ini, selain media penyimpanan di dalam sebuah komputer, ada juga perangkat penyimpanan digital yang bersifat eksternal pada komputer. Ini umumnya digunakan untuk memperluas kapasitas penyimpanan saat komputer kehabisan ruang, agar lebih mudah dibawa-bawa dan memungkinkan pemindahan file yang mudah dari satu perangkat ke perangkat lain. Contoh dari penyimpanan eksternal ini yaitu sama seperti sekunder tadi, ada hard disk eksternal,
dan SSD juga bisa dijadikan eksternal. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yaitu penyimpanan awan atau cloud. Walaupun bukan perangkat secara fisik, penyimpanan awan adalah jenis penyimpanan terbaru dan paling serbaguna bagi komputer. Cloud bukan satu tempat atau benda, namun kumpulan server yang dinaungi di pusat data di seluruh dunia. Saat Anda menyimpan dokumen ke cloud, Anda menyimpannya pada server ini karena semua disimpan secara online. Penyimpanan cloud tidak menggunakan penyimpanan sekunder komputer Anda, sehingga Anda dapat menghemat ruang. Penyimpanan cloud menawarkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih tinggi daripada USB flash drive dan opsi fisik lainnya, sehingga Anda tidak lagi perlu mencari setiap perangkat untuk memperoleh file yang dicari. Oke, kurang lebih seperti itu penyimpanan awan atau penyimpanan cloud. Di sini kita akan lanjut ke perkembangan media penyimpanan dari tahun ke tahun hingga saat ini. Oke, kalian pasti ingin mengetahui kan dari mana media penyimpanan itu diciptakan pada awalnya. Oke, kita akan mulai saja. Oke, yang pertama yaitu punch card. Punch card ini pada tahun 1725, seorang berkebangsaan Prancis menemukan cara menyimpan data dari selembar kertas. Basile Buchon yang bekerja di bidang tekstil menemukan cara untuk menyimpan pengaturan dari alat otomatis yang digunakan di pabrik tekstil. Oke, sorry sebentar. Kita lanjut. Menemukan cara untuk menyimpan pengaturan dari alat otomatis yang digunakan di pabrik tekstil dia agar bisa memaksimalkan kerja dari mesin tersebut. Dengan selembar kertas yang dilubangi, dia berhasil untuk memprogram mesin otomatis untuk bekerja secara spesifik. Punch card nama populernya dan menjadi cikal bakal awal dari media penyimpanan modern masa kini. Dan contohnya punch card ini berbentuk seperti ini kurang lebih. Oke, seperti ini gambarnya. Kita lanjut. Oke, yang kedua yaitu punch tape. Konsepnya sama seperti dengan punch card, milik Basile Buchon, tapi bisa dibilang ini sebuah media penyimpanan evolusi dari punch card yang telah muncul lebih dulu. Kalau punch card itu dibatasi oleh selembar kertas, tidak begitu dengan punch tape ini, yang bisa menampung data yang lebih banyak karena terdiri dari satu buah gulungan pita panjang yang dilubangi. Penggunaan pertama dari punch tape ini sendiri memulai diperkenalkan pada tahun 1846 dan untuk dipergunakan mesin telegram dan mesin faksimile. Penemu dari punch tape ini adalah seorang berkebangsaan Skotlandia bernama Alexander Bain. Oke, ya contoh dari punch tape itu kurang lebih juga seperti ini. Nah, bisa dilihat gambarnya yang ada lubang-lubang seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini yaitu Selectron Tab. Pada tahun 1948 muncul Selectron Tab yang menjadi awal dari sebuah media penyimpanan data digital untuk komputer. Perangkat Selectron Tab ini berukuran 10 inci atau 254 mm pada sisi terpanjangnya. Untuk kapasitasnya sendiri hanya sebesar 4096 bits atau 0,000512 MB. Dikembangkan oleh perusahaan RCA atau Radio Corporation of America berdasarkan desain dari William Kilburn, seorang peneliti dari Manchester University, England. Dan gambar dari Selectron Tab ini yaitu seperti ini. Bisa dilihat. Kita lanjut lagi. Oke, di sini yaitu magnetic tab. Magnetic tape, sorry, bukan magnetic tab, yaitu sebenarnya magnetic tape. Magnetic tape pertama kali digunakan oleh IBM pada tahun 1950-an sebagai media penyimpanan data. Saat sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card, membuat
magnetic tape sangat populer sebagai cara menyimpan data komputer hingga pertengahan tahun 1980-an. Pita magnetik perangkat yang terdiri dari satu strip plastik panjang tipis dilapisi dengan oksida besi digunakan untuk merekam sinyal audio atau video, atau juga untuk menyimpan informasi komputer. Magnetic tape adalah model pertama daripada secondary memory. Tape ini juga dipakai untuk alat input atau output di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya. Panjang tape pada umumnya yaitu 2400 feet, lebarnya 0,5 inci dan tebalnya 2 mm. Data disimpan dalam bentuk bintik kecil yang bermagnetik dan tidak tampak pada bahan plastik yang dilapisi peroksida. Fleksibel plastiknya disebut mylar. Mekanisme aksesnya adalah tape drive. Dan gambarnya magnetic tape yaitu kurang lebih seperti ini, berbentuk seperti gulungan. Oke, masih semangat ya? Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita yang ke versi yang agak lebih terbaru yaitu hard drive. Baru pada tahun 1956, hard drive pertama kali dikembangkan oleh perusahaan IBM. Pada awalnya hard drive atau biasa kita kenal sebagai hard disk yang hanya digunakan untuk tempat penyimpanan data eksternal. Namun seiring waktu, posisi hard drive menjadi tempat penyimpanan utama pada sistem perangkat komputer. Pertama kali diluncurkan, hard drive hanya memiliki kapasitas 3,75 MB dengan ukuran sebesar 1,9 meter persegi. Dari segi harga juga sangat mahal. Satu buah hard disk drive pada saat itu dihargai sekitar $9.200 Amerika per megabyte. Berarti kalau 3 MB maka tinggal dikalikan 3 saja. Jadi $27.600 Amerika Serikat untuk 3 MB kapasitas penyimpanan. Sangat mahal sekali bukan? Dan gambar dari hard drive pasti kalian sudah mengetahuinya, yaitu kurang lebih seperti ini. Dari gambarnya ada yang ukurannya banyak tipenya, yaitu gambar ada yang 3,5 inci dan 2,5 inci. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah di sini apa itu floppy disk? Floppy disk adalah kebutuhan akan menyimpan data yang portable dan bisa dibawa kemana-mana semakin tinggi. Dan pada tahun 1969 muncullah sebuah alat penyimpanan portable yang diberi nama floppy disk. Bentuknya yang kecil dengan format ukuran 5,14 inci dan bisa dibawa kemana-mana menjadikan floppy disk ini primadona pada saat itu. Tidak seperti hard drive yang besar dan berat, namun sayang floppy disk generasi pertama hanya bisa menulis data. Oke, maaf, kita close lagi, kita lanjut lagi. Namun sayang floppy disk generasi pertama hanya bisa menulis data. Barulah beberapa generasi setelahnya floppy disk dengan ukuran yang lebih kecil, kurang lebih 3,5 inci, kita bisa menghapus dan kembali menulis data. Singkatnya floppy disk ini yaitu berbentuk disket. Ya, seperti ini, ada ukuran 8 inci, 1/4 inci dan 3,5 inci. Kita lanjut. Oke, di atas tadi yaitu hard drive, hard disk. Nah, di sini adalah hard disk. Sebenarnya sama saja. Hard disk ini saya akan menjelaskannya lebih detail lagi soal hard disk karena hard disk ini banyak digunakan sampai sekarang. Hard disk yaitu barulah tahun 1980 hard disk yang biasa kita kenal meluncur. Karena hard drive yang terlalu besar dan makan banyak tempat, muncullah hard disk yang lebih kecil, lebih portable dengan harga yang jauh lebih murah dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Berlanjut sampai dengan hard disk yang kita kenal sekarang dan masih umum digunakan pada sistem komputer saat ini sebelum beralih ke teknologi SSD yang lebih baru. Singkatnya hard disk yang saya jelaskan ini yaitu ukurannya 2,5 inci. 2,5 inci itu agak sedikit kecil. Dan juga di hard disk ini ada yang namanya juga hard disk eksternal. Hard disk eksternal itu kebanyakan yaitu ukurannya 2,5 inci. Dan gambarnya kurang lebih seperti ini. Dia masih, kalau hard disk dia memakai piringan. Oke, kita lanjut saja.
Oke, di sini yaitu compact disk. Jenis penyimpanan data ini merupakan jenis piringan atau cakram yang merupakan turunan dari Laserdisc. Namun memiliki ukuran 3 kali lebih kecil dari Laserdisc, tapi menggunakan metode dan yang sama dengan Laserdisc dalam penciptaannya pada tahun 1979 dari kerjasama antara Sony dengan Philips. Dengan standar pembuatan CD menggunakan 625 nanometer hingga 650 nanometer sinar inframerah. Adapun klasifikasi CD saat ini telah berkembang, diantaranya memiliki ruang sebesar 700 MB untuk penyimpanan data dan memiliki keunggulan lain dalam hal kecepatan dalam menulis dan membaca, serta dapat menampung data dengan berbagai macam format seperti musik, video, file, image, dan lain-lain, tanpa memiliki kriteria data yang perlu disesuaikan, namun hanya perlu memperhatikan size atau ukuran dari CD tersebut. Dan gambar pada compact disc ini yaitu seperti ini. Ya, berbentuknya adalah CD, berbentuk kaset yang biasa kita lihat. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada multimedia card. Kali ini saya akan menjelaskan multimedia card. Dan multimedia card pertama kali diperkenalkan oleh Siemens dan SanDisk di tahun 1997. Biasanya digunakan untuk media penyimpanan digital, smartphone, atau kamera. Besaran kapasitasnya itu mulai dari 16 MB sampai 1 GB pada saat awal diperkenalkan. Hingga sekarang, multimedia card masih banyak digunakan di perangkat smartphone atau kamera digital modern, bahkan berevolusi dengan ukuran yang lebih kecil lagi, mulai dari mini SD hingga micro SD dengan kapasitas bisa mencapai 1 TB hingga tahun 2018 ini. Maaf, saya ralat sampai 2021. Karena multimedia card ini masih banyak digunakan untuk keperluan foto, karena penyimpanannya yang kecil, bentuknya yang kecil, dan penyimpanannya yang sangat besar. Dan gambarnya kurang lebih seperti ini. Kalau yang ini yaitu adalah micro SD kurang lebih, atau SD card. Dan kita lanjut saja ke pembahasan berikutnya. Oke, yang sangat kalian kenal yaitu flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan data memori flash tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Pada tahun 1999, Amir Bandov Moran dan Oron Ogdan menemukan dan mengembangkan media penyimpanan baru yang biasa sekarang disebut USB flash disk, yang sampai sekarang masih berkembang terus baik dari segi kecepatan baca tulis maupun kapasitas penyimpanan. Flash disk ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Per November 2006, kapasitas yang tersedia untuk USB flash disk ada dari 128 MB sampai 64 GB. USB flash disk memiliki banyak ukuran. Untuk tahun 2021 ini bisa mencapai di 128 GB kurang lebih, atau bisa juga sampai 512 GB. Dan seperti yang kalian ketahui, gambar flash disk yaitu seperti ini. Dan kita lanjut saja. Oke, di tahun 2021 yang paling bagus dipakai untuk pada tahun 2021 yaitu adalah SSD. SSD atau Solid State Drive merupakan salah satu jenis penyimpanan pada komputer. Berbeda dengan hard disk, SSD tidak memiliki piringan kaset di dalamnya. SSD bisa tetap menggunakan form factor dan protokol yang sama dengan HDD seperti SATA. Oke, maaf ada gangguan lagi. Kita lanjut. Form factornya yaitu seperti SATA, serial ATA,
sehingga membantu mempopulerkan penggunaan SSD. SSD bisa melakukan perpindahan data yang jauh lebih cepat dibandingkan hard disk, sehingga membantu mempercepat startup time operating system serta loading times di games. SSD ini sangat baik digunakan untuk komputer, PC maupun laptop karena kecepatan baca dan tulisnya yang sangat cepat menjadikan SSD wajib dipakai pada tahun 2021 ini karena kecepatannya itu. Dan SSD ini seperti dijelaskan di tadi terbagi menjadi dua. Ada yang tipe SATA, ukurannya mirip-mirip seperti hard disk tetapi kecepatannya jauh dari hard disk. Dan yang terbaru yaitu NVMe SSD PCIe. Nah, ini kecepatan yang jauh sekali dari hard disk. Kecepatannya bisa melebihi kecepatan yang paling cepat di SSD NVMe ini, yaitu bisa sampai 3000 MB. Yang paling kecilnya yaitu kecepatannya yaitu di 900 MB kurang lebih. Dan gambar yang SSD 2,5 inch yaitu gambarnya yang di sebelah kiri. Dan NVMe yaitu di sebelah kanan ini. Ukurannya lebih compact dan kecil. Oke, kita lanjut di pembahasan yang terakhir yaitu cloud computing. Oke, cloud computing adalah hasil dari evolusi bertahap di mana sebelumnya terjadi fenomena grid computing, virtualisasi application service provision (ASP) dan software as a service (SaaS). Konsep penyatuan computing resources melalui jaringan global sendiri dimulai pada tahun 60-an. Saat itu muncul Intergalactic Computer Network oleh GCR Licklider yang bertanggung jawab atas pembangunan ARPANET Advanced Research Project Agency Network di tahun 1969. Beliau memiliki sebuah cita-cita di mana setiap manusia di dunia ini dapat terhubung dan bisa mengakses program dan data dari situs manapun, dimanapun. Menurut Margaret Lewis, Direktur Marketing Produk AMD, cita-cita itu terdengar mirip dengan apa yang kini kita disebut dengan cloud computing. Para pakar komputasi lainnya juga memberikan penambahan terhadap konsep ini, di antara John McCarthy yang menawarkan ide mengenai jaringan komputasi yang akan menjadi infrastruktur publik sama seperti The Service Bureaus yang sudah ada sejak tahun 60-an. Semenjak tahun 60-an, cloud computing telah berkembang berdampingan dengan perkembangan internet dan web. Namun karena terjadi perubahan teknologi bandwidth yang cukup besar pada tahun 1990-an, maka internet lebih dulu berkembang dibandingkan cloud computing. Dan kini ternyata terlihat bahwa pendorong utama cloud computing adalah karena adanya revolusi internet. Salah satu batu loncatan yang cukup drastis adalah dengan adanya Salesforce.com di tahun 1999 yang merupakan pencetus pertama aplikasi perusahaan dijalankan melalui internet. Perkembangan berikutnya adalah adanya Amazon Web Service di tahun 2006, di mana teknologi elastis, maaf ada lagi gangguan di sini. Kita lanjut. Pada tahun 2006, Amazon Web Service di mana dengan teknologi Elastic Compute Cloud EC2 terdapat situs layanan web yang dikomersialkan yang memungkinkan perusahaan kecil dan individu untuk menyewa komputer atau server agar dapat menjalankan aplikasi komputer mereka. Nah, pada batu loncatan besar lainnya datang pada tahun 2009 dengan web 2.0 mencapai puncaknya. Google dan lainnya memulai untuk menawarkan aplikasi browser based untuk perusahaan besar seperti Google App. Kontribusi yang paling penting dari komputasi cloud adalah munculnya killer app dari penguasa teknologi seperti Microsoft dan Google. Ketika perusahaan tersebut mengirimkan layanan dalam bentuk yang mudah untuk dikonsumsi,
efek penerimaannya menjadi sangat luas. Menurut Dan Germain, Chief Technology IT Provider Shop Web Solution. Faktor utama lainnya yang mempengaruhi berkembangnya komputasi cloud antara lain matangnya teknologi visual, perkembangan universal, bandwidth berkecepatan tinggi, dan perangkat lunak universal. Menurut Jamie Turner, sang pelopor komputasi cloud. Turner menambahkan, cloud computing sudah menyebar luas hingga kepada para pengguna Google Dokumen. Kita hanya dapat membayangkan betapa besarnya ruang lingkup yang sudah dicapai dan apa saja dapat dilakukan dan dikirimkan melalui cloud. Singkat cerita, cloud computing ini contohnya untuk sekarang yaitu Google Drive, Dropbox, dan sebenarnya masih banyak lagi sih. Tapi yang saya cetuskan yaitu hanya di Google Drive dan Dropbox saja. Dan mungkin gambarannya cloud computing yaitu seperti ini. Dari PC bisa ke PC menyambung, yang cloud computing ini menyambungkan PC melalui internet, bisa melalui mobile, database, remote server, remote desktop, notebook, dan mini note. Dan kurang lebihnya mungkin seperti itu dari pembahasan kali ini. Dan kita di penghujung pembahasan, dan terima kasih sudah menonton video ini, dan lebih kurangnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.